Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Demikian firman-Nya. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, apakah pernah Anda memakan buah apel lalu menemui ada ulat di dalamnya? Menurutmu di mana ulat itu bisa masuk? Apakah dari luar lalu menggali jalannya ke dalam buah apel? Atau memang menetas di dalam lalu menggerogoti buah apel dari dalam? Jika kamu berpikir bahwa ulat itu masuk ke dalam buah apel dari luar, kamu salah besar. Peneliti sudah menegaskan jikalau ulat itu sudah ada dalam buah apel. Gimana caranya? Sederhana saja. Seekor serangga akan bertelur di atas bunga apel. Lalu beberapa saat kemudian telur-telur itu menetas di dalam jantung apel sebelum dia mencari jalan keluar. Nah, demikianlah dosa. Seperti itulah. Dia memulai dari hati lalu berjalan keluar melalui pikiran, perkataan, dan tindakan manusia. Di sini Daud, raja yang terbesar Israel, tidak luput dari dosa. Dari kisah yang kita baca, ia bahkan tidak sadar sudah melakukan dosa yang sangat besar. Ia mengingini istri bawahannya dan bahkan mengatur agar bawahannya itu gugur di medan perang. Namun Nabi Natanlah yang kemudian menyadarkannya. Lewat perumpamaan yang diceritakannya, Nabi Natan menyentil hati Daud. Pada saat inilah Daud baru menyadari bahwa dosa yang sudah dilakukannya. Ia mengakuinya dan kemudian minta ampun sama Tuhan. Meski begitu, tetap ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Konsekuensi yang benar-benar buat hatinya terluka sekaligus terbuka. Bahkan anaknya harus mati dan itu buat hatinya terluka. Tetapi peristiwa itu jugalah yang membuat hatinya terbuka. Bahwa setelah itu ia benar-benar harus menjaga hidupnya jauh dari dosa. Saudara-saudari, banyak dari kita sebaliknya. Ia sudah sadar melakukan dosa. Kita pun berusaha berhenti melakukannya. Ini jelas langkah yang baik. Namun sayangnya inilah bukanlah cara yang tepat untuk buat melawan dosa. Dosa itu asalnya dari hati. Jadi komitmen buat tidak melakukan dosa lagi, hal itu tidak cukup ampuh buat melawan dosa. Sebelum mengambil komitmen itu, kita perlu terlebih dahulu membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Seperti Nabi Natan dan Tuhan yang juga memberesin hati Daud. Hari ini, marilah datang pada Tuhan dan mohon padanya supaya Dia mencabut dosa kita dari dalam hati kita.
Baru setelah hati kita dibereskan, kita bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukan dosa lagi. Sikap hati yang mau mengakui setiap pelanggaran dosa yang telah dilakukannya, ketika itu juga Tuhan mengutus seseorang untuk memberitahukannya. Jika Tuhan menyingkapkan suatu dosa dalam diri kita, seharusnya kita memiliki sikap hati yang terbuka, mau mengakuinya serta meminta ampun kepadanya. Inilah yang mendatangkan perkenanan di hadapan Tuhan. Amin.